Halo guys, selamat datang di channel Solo Player Boruto. Di video kali ini kita akan membahas prediksi Boruto to Blue Vortex chapter 9 part keempat. Pada part ketiga sebelumnya, Shinju Matsuri dan Shinju Bak muncul di pusat Konoha dan membuat kekacauan. Shikamaru menghubungi Boruto untuk membantunya. Namun, Boruto juga sibuk mengurusi Shinju yang ada di hadapannya, yaitu Jura dan Hidari. Shikamaru tidak mempunyai pilihan selain menghubungi Sarada dan Mitsuki untuk mengatasi yang ada di pusat Konoha. Sekarang, Mitsuki dan Sarada sedang menuju ke lokasi tempat kekacauan yang dibuat Shinju di pusat Konoha. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Sebelum kita mulai membahasnya, mari kita putar dulu intronya. Video prediksi ini berjudul Cerita dimulai dengan Mitsuki yang baru saja tiba di lokasi dan Sarada juga baru saja sampai di sana. Sarada melihat Mitsuki dan menghampiri Mitsuki. Sarada berkata, "Apa kau tahu sesuatu tentang kemampuan Shinju ini?" Mitsuki berkata, "Sejauh yang kulihat, mereka menggunakan elemen kayu yaitu Mokuton. Di sisi lain, kita melihat Shinju Matsuri dan Shinju Bak." Matsuri berkata, "Oh, kita pergi menangkap Aida." Shinju Bak membalas, "Ayo." Dua Shinju pun berjalan dengan santai di jalan dan mereka melihat anak kecil yang tidak sempat mengevakuasi diri. Matsuri yang melihat itu berkata, "Kau mengganggu pemandanganku." Anak kecil itu pun ketakutan dan menangis. Matsuri langsung mengeluarkan laser peledak di tangannya ke arah anak itu. Tiba-tiba, Mitsuki datang dengan kecepatan yang sangat cepat dan menolong anak kecil tersebut. Mitsuki berkata, "Kau tidak apa-apa." Anak kecil itu berkata, "Terima kasih, Kak." Mitsuki membalas, "Sekarang, pergi dari sini dan temukan tim evakuasi." Anak kecil tersebut langsung pergi dari sana. Matsuri yang melihat itu berkata, "Beraninya kau menggangguku. Kau akan kuhabisi sekarang juga." Mitsuki berkata, "Aku tidak akan mati begitu saja." Mitsuki mengaktifkan sagi mode sambil berkata, "Selama matahariku berjuang." Mitsuki langsung menyerang Shinju tersebut dan mengeluarkan ular dari lengan bajunya. Matsuri yang melihat itu dengan cepat mengeluarkan Mokuton dan menyerang ular tersebut. Serangan tersebut berhasil mengalahkan beberapa ular, namun ular yang berhasil lolos langsung menyerang dengan mengeluarkan pedang dari mulutnya. Shinju Bak langsung menangkis serangan dari ular tersebut dengan mengubah bentuk tangannya menjadi hewan pemakan. Matsuri berkata, "Hampir saja." Tiba-tiba, dari atas mereka muncul Sarada. Sarada langsung menyerang mereka dengan menggunakan tinjuannya. Para Shinju yang menyadari itu langsung menghindar. Efek tinjuan dari serangan Sarada langsung membuat tanah di sekitarnya hancur dan berlubang. Matsuri berkata, "Kalian membuatku kesal." Sarada melihat ke arah Matsuri. Sarada berkata, "Shinju itu mirip dengan kapten dari tim 10 yaitu Moegi." Sekian beralih ke tempat pertarungan Boruto versus Jura dan Hidari. Di sisi lain, Shikadai dan Chocho baru saja bangun dari pingsannya. Shikadai berkata, "Apa yang terjadi?" Inoji dan Himawari yang melihat Shikadai sadar langsung menghampiri Shikadai. Inojin berkata, "Kau tidak apa-apa, Shikadai." Shikadai membalas, "Aku hanya merasakan sedikit pusing." Omong-omong, di mana Chocho? Mereka pun melihat ke arah Chocho yang terbaring lemas. Mereka pun menghampiri Chocho sambil berkata, "Apa kau tidak apa-apa?" Chocho membalas, "Aku lapar." Inojin berkata, "Bisa-bisanya kau lapar di saat seperti ini." Shikadai pun ingat bahwa mereka melawan Shinju sebelumnya. Shikadai berkata, "Oh ya, di mana Shinju tadi?" Himawari membalas, "Boruto sedang menahan mereka." Shikadai pun melihat ke arah Boruto yang sedang bertarung melawan dua Shinju tersebut. Shikadai pun heran dengan apa yang dilakukan Boruto. Shikadai berkata, "Kenapa dia membantu Konoha? Dia sudah membunuh Hokage ke-7. Apa maksudnya?" Himawari dengan perasaan sedih berkata, "Aku melihat tatapan Boruto. Kurasa dia sedang berjuang keras seorang diri tanpa melibatkan siapapun. Dia kesepian. Aku tidak tahu sekeras apa hidupnya sampai membuatnya seperti ini. Mungkin dia mencoba untuk mengakhiri kesalahpahaman ini." Shikadai pun menatap Himawari sambil berkata, "Himawari, kau..." Di sisi lain, kita melihat Boruto menggunakan sinden dan menembakkannya ke langit. Seketika, langit pun menjadi mendung dan terdapat badai petir. Boruto mengeluarkan bunsinya dan menyuruhnya untuk ke tempat Himawari. Bunsi Boruto pun menggunakan Hiraisen untuk pergi ke tempat Himawari. Mereka semua pun kaget dengan kedatangan Boruto. Himawari berkata, "Boruto." Boruto membalas,
Tenang saja, ini hanyalah bunsinku. Kalian sebaiknya membantu mengevakuasi warga dan juga melawan 2 Shinju baru yang datang di pusat desa Konoha. Kita tidak punya waktu lagi. Mereka semua pun setuju dengan perkataan Boruto dan pergi ke tempat pusat Konoha. Bunshin Boruto menghampiri Kawaki sambil berkata, "Kawaki, apa kau hanya akan diam saja? Sebaiknya kau juga membantu mereka. Mereka pasti membutuhkan pertolonganmu." Kawaki membalas, "Tanpa kau suruh, aku akan membantu mereka." Menyebalkan. Kawaki pun terbang meninggalkan Boruto dan menuju ke lokasi pertarungan tempat Shinju Matsuri dan Shinju Bug. Di sisi lain, langit di tempat Boruto yang asli mulai mengeluarkan banyak petir. Lalu, Boruto mengangkat pedangnya ke atas. Boruto berkata, "Kirin." Seketika, muncul petir berbentuk naga dan langsung menyerang ke arah Jura dan Hidari. Jura berkata, "Merepotkan." Jura langsung membuat pelindung dari Mokuton dan Hidari pun juga. Melihat hal itu, Boruto langsung mengeluarkan jutsu elemen air yaitu Soiton. Seketika, di tempat Jura dan Hidari penuh dengan genangan air yang tinggi. Setelah itu, Boruto pun hanya diam menatap mereka. Kirin tersebut menghantam pertahanan Mokuton milik Jura dan Hidari. Akibatnya, pertahanan mereka berlubang cukup besar dan air yang tercampur listrik mengalir ke dalamnya. Boruto melihat ke arah pertahanan tersebut dan melihat ada hal yang aneh. Boruto berkata, "Aneh sekali." Boruto langsung terbang dan mendekat ke pertahanan Mokuton tersebut. Ternyata, mereka menggunakan tanda cakar untuk kabur dari sana. Boruto berkata, mereka melarikan diri. Apakah mereka ke tempat Kawaki dan yang lainnya? Sekarang beralih ke Mitsuki dan Sarada. Sarada berkata, sepertinya mustahil melawan mereka berdua. Mitsuki langsung mengeluarkan ular dari dalam tanah dan menyerang Shinju Matsuri dan Shinju Bug. Para Shinju itu langsung menyadari hal tersebut dan langsung melompat ke atas. Matsuri langsung mengeluarkan Suiton dengan skala yang besar yang mampu menenggelamkan kota itu. Sarada yang melihat itu berkata, "Mustahil." Tiba-tiba, Kawaki datang dengan cepat dan menyerap jutsu air milik Matsuri menggunakan karmanya. Mitsuki yang melihat itu berkata, "Kawaki, tim 10 dan Himawari baru saja sampai di sana." Sarada berkata, "Kalian datang." Skade berkata, "Ayo bersama-sama mengalahkan mereka." Matsuri yang melihat kedatangan mereka berkata, "Walaupun jumlah kalian bertambah, itu tidak akan mengubah apapun." Kawaki langsung melancarkan serangannya dengan mengeluarkan kubus-kubus ke arah Shinju tersebut. Para Shinju menghindar dari serangan Kawaki. Tiba-tiba, Mitsuki mengeluarkan Hibi Bunshin dan langsung menyerang dengan ular-ular miliknya. Dan dibantu Inojin yang berada di atas langit menggunakan elang lukisannya. Inojin mengeluarkan lukisan hewan yang bisa meledak ke arah Shinju tersebut. Karena para Shinju itu terpojok, Shinju Matsuri langsung mengeluarkan Mokuton dengan skala yang sangat besar. Mokuton tersebut bisa bertahan dan menyerang. Ular Mitsuki dan Bunshin milik Mitsuki pun seketika hancur. Dan juga, serangan Inojin tidak terlalu berefek pada Mokuton tersebut. Shinju Bug langsung mengubah bentuk tangan kirinya menjadi sebuah perisai, sedangkan tangan kanannya berbentuk tanaman pemakan. Shinju Bug langsung menyerang Mitsuki dan Mitsuki terkena serangannya. Namun, itu hanyalah Bunshin Mitsuki. Tiba-tiba, Jura dan Hidari tiba menggunakan tanda cakar. Kawaki, Mitsuki, Sarada, tim 10 dan yang lainnya terkejut dengan kedatangan Jura dan Hidari. Sarada berkata, "Papa." Kawaki dengan ekspresi paniknya berkata, "Kenapa mereka ada di sini? Bukankah Boruto melawan mereka?" Skade berkata, "Mustahil. Boruto, apakah dia mati?" Himawari membalas, "Tidak mungkin. Boruto pasti hidup." Mitsuki pun terdiam sejenak dan berkata, "Boruto." Hidari dengan cepat berpindah tempat menggunakan renegannya dan langsung menyerang ke arah Kawaki untuk menghalanginya. Kawaki pun tidak sempat menghindar. Alhasil, Kawaki pun terpental cukup jauh. Jura langsung mengeluarkan banyak kubus ke arah mereka. Dan Shinju Matsuri diam-diam menggunakan Mokuton ke dalam tanah supaya pergerakan mereka terkunci. Mitsuki yang lengah pun terkena lilitan akar pohon dari dalam tanah milik Matsuri. Mitsuki berkata, "Apa ini? Aku tidak bisa bergerak." Terlihat, kubus itu semakin mendekat ke arah Mitsuki. Mitsuki dengan muka pasrah berkata, "Yah, beginilah akhirku, tanpa mengetahui siapa matahariku sebenarnya." Mitsuki pun tersenyum sambil berkata, "Mati demi melindungi Konoha tidak buruk juga." Tiba-tiba, di depan Mitsuki muncul Boruto menggunakan Hiraishin. Boruto langsung membuat Odama Rasengan dengan cakra Senjutsu. Boruto langsung melompat ke arah kubus Jura dan menghancurkannya. Mitsuki melihat itu berkata, "Boruto." Boruto pun menoleh ke belakang sambil berkata, "Sudah kubilang bukan? Jika kau perlu bantuanku, katakan saja." Dan cerita habis sampai di sini. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Mitsuki dengan pasrah menerima kematiannya, namun Boruto langsung tiba dan menolong Mitsuki. Kita akan melanjutkannya pada part kelima. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa pada video berikutnya.